Shalom. Jemaat Tuhan kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita pagi ini dalam kesehatan dan sukacita untuk memulai ibadah kita. Bapak Ibu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah ini dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita memperoleh kehidupan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita di kemudian hari. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita mulai ibadah kita bernyanyi. Sekarang beri syukur, hai hati muluk tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, di Tunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita bernyanyi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan biasai tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dimulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Marilah kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat ke-34 kita sama-sama membacanya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat pada hari-hari yang lewat, baik itu kepada sesama manusia, terutama kepada Tuhan kita. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami,
Ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri baru dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, kuasa damai celah benih. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram letih, mengalir dalam sungai harsiku, kuasa damai celah benih. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tema minggu kita, pemeliharaan Allah yang universal. Dasar khotbah kita dari Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat 21. Mari kita buka kitab kita. Kita akan membaca secara responsoria. Kita mulai. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesri itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak.
Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring." Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nas khotbah ini mengisahkan konflik terbesar antara Sara dan Hagar karena anak yang mereka lahirkan. Ada 3 penyebab yang melatar belakangi konflik dalam teks ini. Yang pertama, perhatikan ayat 8, yaitu Abraham mengadakan perjamuan besar ketika hari Ishak disapih. Disapih maksudnya adalah cerai susu. Dahulu cerai susu anak usia rata-rata 3 tahun. Itulah hari peralihan anak itu dari ASI ke makanan yang keras. Dan memang lazim diadakan syukuran. Tapi di sini spesial, Abraham membuat pesta besar untuk Ishak, syukuran karena anaknya telah selamat dari masa-masa bayi yang rawan dengan sakit penyakit. Nah, apakah perjamuan besar ini menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan Ismail kepada Ishak, yang pada waktu itu Ismail sudah berumur 16 atau 17 tahun karena jarak umur mereka ada 13 tahun. Itu yang pertama, kecurigaan pertama, apakah itu menimbulkan kecemburuan kepadanya. Sumber yang kedua ada pada ayat 9. Pada waktu itu Sara melihat bahwa anak Hagar sedang main dengan Ishak, anaknya. Perhatikan di situ nama Ismail sama sekali tidak disebut. Tapi yang disebut adalah nama dan status ibunya, Hagar, sebagai hamba Sara. Tapi nama Ishak disebut. Nah, yang menimbulkan kemarahan Sara di sini adalah ketika Ismail main dengan Ishak.
Dalam Bibel Toba, kata main itu disebutkan mangarehei, artinya mengejek. Dalam bahasa Ibrani, main itu disebut metzahek. Ada 3 arti metzahek. Yang pertama adalah bermain atau bercanda. Yang kedua adalah mengolok atau mengejek. Kata itulah yang digunakan dalam Bibel Toba. Tapi ada arti yang ketiga yang lebih keras lagi, yaitu menganiaya atau menindas. Kata ini yang digunakan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menceritakan dalam Galatia 4 ayat 29 sumber konflik antara Hagar dan Sarah. Jadi dipakai di situ Ismail menganiaya Ishak. Jadi kalau cakap sekarang, Ismail sudah berkali-kali membuli Ishak, dan kali ini tertangkap mata oleh Sarah, dan Sarah melihatnya dengan jelas. Lalu karena itu Sarah segera bertindak, maka terungkaplah sumber yang berikut ini, yang ketiga. Apa itu? Ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu, ditunjuknya si Hagar, beserta anaknya, sebab anak hamba ini, maksudnya Ismail, berarti Ismail itu ditariknya ke depan Abraham, tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ternyata inilah latar belakang masalahnya. Apa itu? Ahli waris, perebutan hak waris. Jadi Ismail mencemaskan perjamuan besar yang dilakukan Abraham kepada Ishak, dan kemudian sejak itu dia sering membuli Ishak. Latar belakang masalah mengapa dia melakukan itu adalah ahli waris, karena dia anak yang tertua. Jadi perhatikan ayat 8 dan ayat 9 itu bukan terjadi di satu hari yang sama. Tapi ayat 8 itu mendasari, kemudian terjadilah ayat 9 berulang-ulang membuli. Tertangkap mata, lalu terjadilah ayat 10, yaitu Sarah menarik Ismail lalu menghadapkannya kepada Abraham. Jadi, tapi timbul di sini sebuah pertanyaan. Ismail yang membuli, tapi mengapa Hagar yang diusir? Ya, kita pasti tahu jawabannya. Karena yang dilakukan Ismail ini bukan pikirannya, tapi pikiran Hagar. Itu sebabnya dalam Galatia 4 dicatat bahwa konflik itu adalah konflik Hagar dan Sarah, bukan Ismail dan Ishak. Apa pesannya? Konflik terbesar dalam keluarga yang bisa menimbulkan perpecahan, usir-mengusir, adalah warisan. Tapi itu dulu, pikiran orang zaman dulu. Sekarang konsep pikiran orang tentang warisan sudah jauh berbeda. Dulu orang berpikir warisan itu adalah tanah dan rumah. Tapi zaman sekarang tidak lagi. Itu pikiran kolot. Warisan paling berharga sekarang adalah ijazah kesarjanaan dan sertifikat keahlian. Dengan modal ini kamu dapat pekerjaan dan gajimu bisa membeli tanah dan rumah. Jadi adik-adik mahasiswa, raih yang dua ini. Itulah warisan yang paling berharga dari orang tuamu. Tinggalkan tanah dan rumahmu yang di kampung itu. Jangan ke situ pikiranmu.
tapi dengan ijazah dan skill, miliki tanah dan rumah di kota di mana kamu akan berada. Nah, tapi di atas itu masih ada warisan yang paling mulia. Dan itulah yang menjadi tema khotbah kita hari ini. Apa itu? Iman atau keyakinan kepada pemeliharaan Allah. Itu warisan yang paling mulia. Nah, sekarang kita akan fokuskan membicarakan pemeliharaan Allah dari teks khotbah ini. Ada 4 pesan yang bisa saya ambil dari khotbah kita ini, teks yang sudah kita baca. Yang pertama adalah jalan pikiran Allah selalu yang terbaik. Nah, di sini ditampilkan pergumulan 2 perempuan dalam kapasitas mereka sebagai ibu. Kita semua tahu bahwa kehadiran Hagar di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga atau segitiga rumah tangga Abraham adalah karena jalan pikiran Sarah. Sebenarnya Abraham percaya kepada janji Allah bahwa ia akan memperoleh anak dari kandungan Sarah. Tapi Sarah menggunakan logika ketidakmungkinannya untuk hamil di usia yang sudah ujur. Sarah melihat betapa besar kerinduan Abraham untuk memperoleh anak. Dan itu bisa dibuktikan karena Abraham secara total, mutlak mengikuti Allah. Karena dia dijanjikan anak. Dalam ruang itulah Sarah masuk sebagai penolong suami. Dia tidak ingin Abraham mengalami double kekecewaan, yaitu kepada Sarah dan kepada Allah. Maka Sarah ingin menolongnya, lalu mengambil budaknya Hagar dan menyerahkannya kepada Abraham menjadi istri yang kedua. Bagaimana respon Abraham ketika itu? Dalam Kejadian 16 ayat 2, Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Abraham tidak mau merendahkan jalan pikiran Sarah, dan dia tidak mau mengecewakan istrinya. Maka dia turuti saja. Sampai pada batas itu, mungkin menurut Sarah, jalan pikirannya itulah yang pas dan itulah yang terbaik bagi mereka. Tapi faktanya kemudian ternyata itulah yang kemudian menjadi gerbang permasalahan. Permasalahannya pertama, ketika Hagar hamil, ya tentulah Abraham bersukacita, sangat bergembira dan memperhatikan Hagar karena kehamilan itu. Hagar menjadi salting, merasa statusnya sudah naik kelas, bukan hamba lagi, tapi sudah menjadi istri. Dan sikap itu terang-terangan ditunjukkannya di hadapan Sarah. Kejadian 16 ayat 4 katakan, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Sikapnya itu membuat Sarah terluka. Dia gelisah, dia menangis, dan dia sangat kecewa.
Maka dalam kondisi itu dia curhat kepada Abraham. Ternyata Abraham dengan tegas menyerahkan Hagar sepenuhnya kepadanya. Katanya, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar. Tentu kita tahu apa tujuannya. Tujuannya adalah mengusir Hagar secara tidak langsung. Dan benar, akhirnya Hagar lari meninggalkan Sarah. Itulah pengusiran yang pertama. Tapi atas saran malaikat yang menjumpai Hagar, akhirnya Hagar pulang kembali kepada Sarah. Lalu yang kedua adalah dalam teks kita ini. Ketika Sarah melihat Ismail membuli Ishak, kembali lagi Sarah diliputi oleh kecemasan dan kegelisahan. Karena kali ini persoalannya adalah persoalan yang lebih substansial sekali, lebih besar, yaitu persoalan hak waris. Ismail, anak Abraham yang tertua, tentu dia akan mewarisi nama bapaknya. Sementara seluruh harta kekayaan adalah harta gonogini atau yang mereka peroleh bersama sebagai suami istri. Masakan warisan ini jatuh ke tangan Ismail? Kegelisahan inilah yang dia curhatkan kepada Abraham. Dan dengan tegas dia katakan supaya Abraham mengusir mereka. Dan itulah pengusiran yang kedua. Dan setelah itu Alkitab tidak lagi menceritakan kegelisahan Sarah sampai ia mati. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini, hidup mengandalkan jalan pikiran sendiri akan mendatangkan kegelisahan, kecewa, dan penyesalan pada akhirnya. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya kelepasan atau jalan keluar dari pergumulan yang ditimbulkannya, bahwa pada akhirnya kita harus kembali menyerah kepada jalan pikiran Allah. Dalam cerita ini kita lihat jalan pikiran Sarah melahirkan Ismail. Ismail itu artinya penindasan atau pikiran yang tertindas. Tapi jalan pikiran Allah melahirkan baginya Ishak. Artinya adalah tertawa, hati yang gembira. Karena itulah maka Alkitab melarang kita mengandalkan pikiran sendiri dan mengajarkan supaya kita menyerahkan diri, percaya kepada pikiran Tuhan. Dan jangan mengajari Tuhan bagaimana caranya Allah harus menuntaskan janji-janjinya atau melakukan pekerjaannya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati dengan doamu. Jangan doamu itu kau jadikan jadi tameng untuk menggurui dan mengajari Tuhan apa yang harus dia lakukan untukmu. Tapi kita harus berani menyerahkan dengan mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Maka Amsal 3 ayat 5 dan 6 menegaskan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu pesan yang pertama. Sekarang pesan kedua yang bisa kita gali dari cerita ini adalah pemeliharaan Tuhan adalah yang terbaik. Saya mau cerita dari teks ini pergumulan yang dialami Abraham atas anaknya. Sekali lagi saya sampaikan, ada 2 kali pengusiran Hagar. Yang pertama, Abraham total menyerahkannya kepada Sarah. Tapi yang kedua ini benar-benar membuat Abraham kesal, sebal katanya dalam teks ini. Dia kecewa, dia sedih, dan dia gelisah. Sebab yang dia pikirkan adalah anaknya sendiri, yaitu Ismail. Abraham bergumul, membayangkan bagaimana nanti nasib Ismail ini tanpa aku. Nah, itu pikiran orang tua, ya. Jangan-jangan nanti Hagar meninggalkannya di padang gurun dan mati. Karena pada waktu itu mereka atau rumah Abraham itu tinggal di Berseba, satu dusun yang terkenal sebagai oasis di padang gurun, karena di situ banyak air. Jadi dusun Berseba itu berada di tengah-tengah padang gurun, namanya padang gurun Berseba. Memang padang gurun ini tidak sama dengan padang gurun Sahara yang pasir halus membentang luas semua. Padang gurun Berseba ini masih ada batu-batunya, dan di situ masih ada yang bisa tumbuh tanaman. Beberapa jenis tanaman tertentu tumbuh di situ, termasuk satu tanaman bernama akasia yang dalam cerita teks ini disebut rumput, tapi tingginya 1 sampai 2 meter. Tapi meskipun begitu, yang namanya padang gurun itu tetaplah menyeramkan. Karena padang gurun itu selalu identik dengan kekeringan, panas yang membara, kemudian jalan tanpa arah, tidak ada perteduhan, dan tidak ada air. Konsekuensinya adalah kematian karena dehidrasi. Membayangkan itu, Abraham gemetaran, dia menangis. Bagaimana nanti nasib anaknya ini? Tapi dalam kondisi itulah tiba-tiba Allah datang, berkata kepadanya, Abraham, jangan takut. Aku yang akan memeliharanya. Aku yang menyertai anakmu itu. Dan ini yang hebat. Dan aku akan menjadikan dia menjadi satu bangsa yang besar. Jadi dengarkanlah perkataan istrimu itu. Ketika Abraham mendengar firman Allah itu, maka seluruh kecemasannya tanggal. Semua kekhawatirannya lenyap. Dia berubah menjadi tenang dan percaya diri. Karena sekarang dia tahu dan dia yakin bahwa pemelihara anaknya adalah Tuhan. Dan dia sudah mengalami pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Maka esok paginya dia dengan tulus melepaskan
kepergian anaknya, memulai perjalanan hidup yang baru, meninggalkan rumah orang tuanya. Apa pesan yang penting bagi kita dari peristiwa ini? Sebagai orang tua tentu kita semua memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengawal anak-anak kita. Tapi ada satu yang harus kita mengerti, yaitu ada batasnya waktu kita bersama dengan anak-anak. Suatu saat kita harus berpisah, melepaskan kepergiannya dari hadapan kita, dan pasti kita akan pisah kartu keluarga. Yang pertama, saat anak merantau sekolah atau kuliah, harus dilepaskan anak itu dengan tulus. Yang kedua, saat dia menikah, harus dilepaskan dia membangun rumah tangganya. Yang ketiga, ada saya lihat di warta gereja ini, yang ketiga adalah meninggalkan dunia ini. Harus lepaskan dia pergi dengan tulus kepada penciptanya. Tapi ini yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik daripada pemeliharaan orang tua. Apa yang membuat Abraham dan orang tua di dunia ini berani dan tulus melepaskan anaknya untuk merantau? Yaitu iman. Iman bahwa jangkauan mata dan tangan kita sangat terbatas. Tetapi Tuhan bukan hanya sanggup menjangkau dan memelihara tubuh, tapi juga jiwa dan rohnya. Nah, anak-anak muda, anak-anak mahasiswa di sini, siapa kamu di sini yang anak rantau? Angkat tangan dulu. Yang merantau. Enggak ada anak rantau di sini. Tinggi-tinggi, angkat tangan. Nah, sekarang pas libur ya. Oke. Pesannya jangan takut. Jangan cemeng. Jangan asal nelpon orang tua nangis. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Dan ingat, pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik. Jadi jadikan Tuhan sebagai gunung batu atau perlindunganmu. Itu pesan yang kedua. Sekarang pesan yang ketiga. Ini pesan berharga sekali, yaitu bahwa setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Ada 2 kali pengusiran Hagar. Dan dalam kedua peristiwa itu kita lihat malaikat Tuhan datang dan berbicara langsung kepada Hagar. Pertama, menyuruhnya pulang kembali kepada Sarah. Lalu yang kedua, menyuruhnya untuk mengangkat dan membimbing Ismail. Semula saya melihat ini, saya merasa bahwa ini adalah buah dari kedekatan atau relasi antara Hagar dengan malaikat Tuhan. Tapi ternyata semakin saya selidiki, kitab suci ini ternyata bukan. Jadi karena apa? Coba perhatikan ayat 17. Kalau kita lihat ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat berseru kepada Hagar, "Jangan takut Hagar, sebab Allah telah mendengar suara anak itu." Jadi yang Tuhan dengar bukan suara dan jeritan Hagar. Sekalipun pada ayat 16
Hagar menangis, meronta dengan suara nyaring, tapi bukan itu yang didengar Tuhan. Ternyata yang didengar Tuhan adalah suara anak itu. Demikian juga dalam peristiwa sebelumnya, pengusiran pertama. Yang dilihat Tuhan bukan Hagar, tapi anak yang ada di dalam kandungannya. Dan itu yang dikatakan malaikat kepada Hagar, karena anak ini kau pulang. Jadi kisah ini dari permukaan kelihatannya Hagar yang menyelamatkan Ismail, padahal sebetulnya terbalik. Ismail lah yang menyelamatkan Hagar. Itulah yang saya sebut bahwa tiap-tiap anak membawa rezekinya sendiri. Rezeki itu datang dari Tuhan. Lalu Tuhan menggunakan berbagai cara dan berbagai pengantara untuk mengirimkan rezeki itu kepada anak itu. Dan orang di sekelilingnya bisa turut menikmatinya. Karena itu dalam Alkitab diceritakan, misalnya rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Kerajaan Israel diberkati karena hambanya Daud. Dan lain-lain. Intinya adalah setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Pada waktu tahun 2011 kami ada rencana membangun rumah. Saya khawatir, gantung karena memang kekurangan dana. Waktu itu saya minta nasihat dari seorang teman pendeta yang senior. Dia memberi kepada saya 2 kata kunci. Katanya begini, ada 2 yang tidak perlu dikhawatirkan. Pertama, manteki atau membangun rumah. Manteki itu bahasa Karo, membangun dari dasar. Yang kedua, menyekolahkan anak. Jangan takut, karena masing-masing membawa rezekinya, rumah dan anak-anak itu. Dan benar, rumah saya selesai. 6 anak saya semua sekolah dan kuliah. Jadi dari sini saya tarik kesimpulan, kalau ada anak yang tidak sekolah atau tidak kuliah, maka masalahnya bukan di persoalan ekonomi keluarga, tapi persoalannya adalah di imannya. Yang pertama adalah ketidakpercayaan orang tuanya. Yang kedua adalah di anak itu sendiri. Tidak hidup imannya, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu dunia menyesatkan pikirannya. Hasil survei kegagalan mahasiswa, faktor yang paling banyak yang membuat adalah judi online, game. Itulah yang dimaksud dengan dia disesatkan pikirannya oleh dunia ini. Yang terakhir, pesan yang terakhir adalah yang keempat. Dari cerita pengembaraan Hagar dan Ismail di padang gurun ini, timbul satu pertanyaan, dan pertanyaan ini logis. Kenapa yang pingsan Ismail, bukan Hagar? Ismail ketika itu seusia anak SMA, umur 16-17 tahun. Tentu secara fisik dia masih segar dan sangat kuat. Sementara Hagar sudah lansia, umurnya sudah 60 tahun. Mereka dibekali Abraham dengan roti dan 1 kirbat air. Sekirbat itu sekitar 7-8 liter air. Mereka berangkat pagi-pagi benar dari rumah Abraham di Berseba. Tapi akhirnya mereka kesasar di padang gurun. Itu sebabnya pada ayat 14 dikatakan mengembara. Dalam bahasa
Dalam Bibel Toba disebutkan HP lilu donasi dari halongonan. Lilu. Hari begitu panas menyengat. Tentu sebentar-sebentar mereka minum. Pas matahari terik, mereka sudah kehabisan air. Menjelang sore, Ismail sudah dehidrasi dan pingsan. Tapi anehnya, Hagar masih kuat dan sadar, masih mampu dia menangis dengan suara yang nyaring. Ini pertanyaan, mengapa Ismail yang pingsan? Jawabannya adalah Ismail kuat secara fisik, tapi Hagar kuat secara mental. Nah, ternyata dalam pergumulan hidup, terutama ketika kita merantau, pergi jauh dari rumah orang tua, modal utama bukan fisik dan bukan bekal, tapi modal utama adalah mental. Mental itulah benteng pertahanan hidup. Dan mental itu ditempah dari kemandirian iman dan pengalaman. Jadi inti dari semua percakapan kita hari ini, pertama adalah pikiran Tuhan adalah jalan yang terbaik. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan adalah perlindungan yang paling aman. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Apa yang boleh kami percakapkan pada hari ini, Tuhan kiranya memberkatinya dan menjadikannya menjadi firman kekuatan yang menuntun, menopang, menyinari, dan mengajari kami. Isilah hati kami senantiasa dengan firman-Mu, supaya oleh itu kami memiliki hidup, memiliki kekuatan, dan memiliki terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Engkau yang memiliki kami semuanya, dan kami mempercayakan dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan juga orang tua kami dimanapun mereka berada, juga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang memelihara hidup kami semuanya. Sebentar lagi seusai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya yang menolong, menyertai, dan senantiasa menuntun kami supaya kami tiba dengan selamat. Dan untuk semua aktivitas, profesi, pekerjaan kami, Tuhan yang menolong kami, supaya dengan penyertaan Tuhan kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu.
di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Menghantar kita mengumpulkan persembahan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 19, demikian firman-Nya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Di sini kami persembahkan sebahagian dari yang Tuhan beri kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga kami dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami Tuhan. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri dan tahu apa lagu yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.